Hai sob, jumpa lagi. Sebentar lagi tahun 2022 akan habis dan kita akan memasuki tahun 2023 yang katanya beberapa pakar ekonomi menjelaskan akan terjadinya resesi. Tapi sob, saya tidak akan membahas tentang resesi itu karena satu, saya tidak kompeten di bidangnya, dan yang kedua, saya yakin resesi itu tidak akan terlalu berdampak kepada negara kita jika kita sering melakukan transaksi jual beli di dalam negeri sendiri dan kita memutarkan roda perekonomian itu di dalam negeri. Lah, jika sobat seller ingin berperan untuk membantu agar resesi itu tidak berdampak, sobat seller bisa mulai jualan di marketplace dengan menjual produk-produk UMKM atau produk-produk yang ada di dalam negeri sendiri itu sob. Cak, saya mau jualan, tapi saya belum punya ide. Santai sob, saya akan memberitahu kepada sobat seller rekomendasi untuk sobat seller berjualan. Nah, saya akan menjelaskan 5 rekomendasi kategori teralis di marketplace berdasarkan Shopee dan Tokopedia. Nah, kategori apa saja itu? Yuk kita bahas. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi 5 kategori terlaris di Shopee dan Tokopedia pada tahun 2022, yang mana kategori tersebut bisa menjadi ide untuk sobat seller berjualan. Sebelum kita membahas lebih jauh, sobat seller harus memahami dulu bahwasanya sebelum kita memahami kategori teralis, kita harus mengetahui apa yang namanya itu produk musiman, produk sekunder, produk primer, dan juga produk tren. Kenapa kita harus memahaminya terlebih dahulu? Karena ketika kita sudah memahami produk yang bersifat itu tadi, itu akan menentukan strategi marketing dan promosi kita. Sebenarnya kita juga bisa saja menjual produk dengan cepat laris dan manis, atau ya produk apa saja bisalah kita jadikan produk yang laris dan manis, asalkan si satu modal kita kuat dan yang kedua strategi marketing kita tepat. Nah, tapi kalau misalkan kita lemah di modal dan juga strategi marketingnya, sobat seller harus tentukan itu dulu agar ketika sobat seller sudah menentukan sifat tersebut, itu nanti strategi marketing yang digunakan itu sudah pas. Misalnya ketika sobat seller mau menjual jas hujan atau payung, itu cocok digunakan di musim hujan. Apakah ketika di musim kemarau itu tidak laku? Bisa saja laku, tapi tergantung marketing sobat seller. Seperti itu. Terus atau misalkan jual pakaian muslim atau gamis atau perlengkapan ibadah, itu akan lebih laku peningkatan penjualannya ketika di musim lebaran atau musim Ramadan, seperti itu sob. Terus kalau selain musim itu apakah masih laku? Ya bisa saja, tetap tergantung dari marketingnya. Nah, jika sobat seller sudah menentukan sifat produk seperti apa, sobat seller bisa tentukan juga mau jadi dropshipper atau reseller. Dropshipper atau reseller ini sudah pernah kita bahas di channel Jagat Jualan ini. Sobat seller silahkan klik link di deskripsi untuk melihat penjelasan lebih lengkap apa itu dropshipper dan reseller. Nah, langsung saja kita akan membahas 5 kategori terlaris di Shopee dan Tokopedia pada tahun 2022. Saya kasih disclaimer dulu ya sob. Data yang saya dapatkan ini saya ambil dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Bisa sobat seller cek sendiri keakuratan data tersebut. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama, yakni kategori perawatan kecantikan. Pada kategori ini sob, terdapat 730 juta lebih produk terjual. Tentunya banyak dari perempuan ingin tampil cantik dan anggun, sehingga animo perempuan untuk membeli produk kecantikan dan perawatan ini sangat tinggi. Tapi perlu diingat sob, sobat seller harus riset lagi kira-kira produk apa yang paling laku. Jangan sampai sobat seller salah pilih produk, karena ini sangat riskan terhadap izin atau segala macamnya.
Biasanya produk ini lebih banyak digaungkan atau dipromosikan oleh banyak influencer ataupun artis seperti itu. Lah, sobat seller harus melakukan riset lanjutan untuk mendapatkan produk mana yang paling mudah untuk dijual. Seperti itu, sob. Kedua, kategori perlengkapan rumah tangga, sob. Nah, tidak dipungkiri, sob, ketika kita melakukan pekerjaan rumah, itu kita membutuhkan benda-benda yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, katakanlah kita ingin menyapu, sudah pasti kita ingin membutuhkan sapu. Terus kemudian ketika kita makan, kita membutuhkan piring. Dan masih banyak hal lagi yang membutuhkan benda-benda untuk membantu pekerjaan kita di rumah. Oleh sebab itu, produk-produk di kategori ini itu sangat-sangat laris, sob. Dan rata-rata banyak orang itu membeli produk-produk perlengkapan rumah tangga sekarang itu di online shop karena agar menghemat waktu dan biaya dan juga efektivitasnya. Sobat seller bisa mencoba untuk mencari ide berjualan di kategori ini, sob. Saya kasih tahu, sob, produk yang ada di kategori ini itu sangat banyak sekali. Di data yang sudah saya kumpulkan itu terdapat 639 juta produk yang terjual di tahun ini. Sehingga itu memiliki potensi atau peluang yang sangat besar. Tentunya sekali lagi, sobat seller harus meriset tambahan atau meriset lanjutan untuk menemukan produk mana yang sekiranya itu butuh dan banyak dicari oleh orang di kategori ini, sob. Kita masuk ke kategori yang ketiga, sob, yakni kategori pakaian dan aksesoris wanita. Ya, saya sudah tidak heran kenapa kategori ini termasuk kategori terlaris, karena ya di kategori ini, sob, itu perubahannya sangat cepat. Bahkan kadang tiap bulan itu tren fashion itu berubah. Jangankan tiap bulan, kadang satu minggu pun bisa saja langsung berubah. Oleh karena itu, animo masyarakat untuk update atau mengikuti tren dari produk-produk di kategori ini itu sangat tinggi, khususnya perempuan. Ini bisa jadi ladang bisnis untuk teman-teman sobat seller mencari produk mana yang lagi tren. Ingat, sob, jangan sampai kamu menjual produk yang sudah tidak tren, karena di kategori ini itu perubahannya sangat signifikan dan sangat cepat. Tercatat sekitar 469 juta produk lebih itu terjual di kategori ini, sob. Ya sudah tahu lah, pasarnya itu sangat besar banget. Nah, oleh karena itu ini bisa jadi ide untuk sobat seller berjualan. Kita masuk ke kategori yang keempat, sob, yakni kategori kesehatan. 3 tahun belakangan negara kita bahkan dunia itu dilanda pandemi COVID-19. Banyak dari sekeliling kita, entah itu teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan itu terindikasi dan terinfeksi virus COVID-19, sehingga membuat kita semua itu lebih aware terhadap kesehatan. Makanya tidak heran kenapa produk ini itu semakin meningkat. Biasanya dulu orang itu menganggap remeh penyediaan masker atau menggunakan masker ketika pandemi COVID-19 ini. Bahkan sampai hari ini tuh setiap hari kita menyediakan stok masker di rumah dan juga hand sanitizer dan banyak lagi perlengkapan obat-obatan yang menjadikan kita untuk lebih aware tadi. Oleh karena itu kategori ini menjadi salah satu kategori terlaris di marketplace. Tercatat 381 juta lebih produk di kategori ini terjual. Sebenarnya, sob, menjaga kesehatan itu sangat penting, entah di masa pandemi ataupun tidak, karena kesehatan itu sangatlah mahal. Oleh karena itu, peluang bisnis di kategori kesehatan ini itu terbilang lumayan cukup bagus. Nah, sobat seller bisa mencari ide apa produk yang kira-kira bisa sobat seller jual. Kita masuk ke kategori terakhir, sob, atau kategori kelima, yakni kategori pakaian dan aksesoris muslim. Karena memang mayoritas agama di negara Indonesia ini adalah muslim, sehingga sudah pasti
produk-produk yang berkaitan dengan agama ini, yang berhubungan dengan peribadatan atau perayaan, itu sudah pasti punya pasarnya. Sobat seller bisa mencoba untuk menjadikan ide kategori ini untuk sobat seller berjualan, apalagi di masa bulan puasa atau sebelum mendekati hari raya. Kategori ini itu akan mendapatkan peningkatan penjualan yang sangat drastis sob. Tentunya sobat seller harus riset dulu kira-kira produk apa yang nanti akan bisa sobat seller jual. Itu tadi sob, 5 kategori terlaris di Shopee dan Tokopedia berdasarkan data yang saya himpun dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia. Nah, data tersebut sob itu membantu sobat seller untuk membuka wawasan untuk menentukan ide sobat seller berjualan. Sebenarnya masih banyak kategori-kategori lain yang kira-kira atau masih memiliki pasar yang bagus. Tergantung bagaimana cara marketing dan promosi dari sobat seller tersebut. Data tersebut sob itu membuka wawasan sobat seller untuk menentukan ide jualan sob. Ya memang sebenarnya bukan hanya kategori itu saja yang ada di marketplace. Dan semua kategori itu memang memiliki segmentasi pasarnya sob. Tergantung bagaimana sobat seller meriset lebih jauh bagaimana cara menentukan strategi marketing yang bagus. Mungkin informasi tadi bisa membantu sobat seller untuk menentukan ide jualan. Intinya jangan takut untuk mencoba sob, harus berani memulai. Karena masyarakat Indonesia ini sangat banyak sob, dan itu menjadi peluang pasar dari target pasar kita. Mungkin video kali ini sampai di sini saja sob. Jika video ini bermanfaat, silahkan share link video ini kepada teman-teman sobat seller lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk sobat seller berdiskusi kepada kita. Dan jika sobat seller ingin merekomendasikan kita mau membahas apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar sob. Jangan lupa klik like and subscribe untuk menghargai channel ini lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate di channel Jagat Jualan ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Salam banjir orderan. See you.